kejahatan. Untuk melakukan kejahatan, menyalibkan Yesus, tersalib menebus dosa gitu. Ya. Ah. Coba kalaunya tanpa Yudas. Bentar, saya mau tanya, menurut Anda kalau tanpa Yudas dan iblis, apakah bisa terjadi penebusan dosa? Itu adalah sebuah rencana Tuhan. Karena sudah iblis itu ada di bumi ini. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Perhatikan dari sini. Perhatikan dulu. Yesus itu adalah membawa keselamatan. Lalu iblis tidak tenang. Dia tidak senang kalau manusia itu diselamatkan. Ya, perhatikan dulu. Yang kedua, kembali pertanyaan saya kembali. Iblis itu membisikkan sesuai dengan narasi Ustadz. Iblis itu berbicara supaya dia menjual Yesus, kan gitu. Supaya disalibkan gitu kan. Nah, terus? Pertanyaan saya adalah sekarang, adalah seorang pelaku kejahatan itu. Apakah wajar disebut dia pahlawan? Bukan, kan pahlawan itu adalah yang melindungi, yang melakukan sebuah kebaikan yang benar. Maka logika sehat itu digunakan dengan benar, Ustaz. Jangan larang bebas saja loh. Udah? Iya, udah? Gunakan logika sehat. Jangan boleh saya tanggapi? Mengarang cerita, ngarang bebas kitab orang lain. Sama sekali tidak ngerti apa tujuan penyaliban itu. Keselamatan itu hanya ada di tiang salib. Enggak, Ustaz. Dari lahirnya itu, dari rancangan itu, sampai dia bangkit, bahkan sampai dia naik, bahkan sesuai dengan janjinya, dia akan kembali menyediakan tempat bagi orang-orang yang khutbah di sini, Bapak. Ya. Bukan tempat khutbah di sini, tempat diskusi, bukan tempat khutbah. Ya. Saya jelaskan sesuai dengan narasimu. Jadi begini, kalau Anda mempertanyakan kepada saya apakah Yudas itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam penebusan dosa, saya jawab iya. Menurut logika orang yang tidak sehat, menurut orang yang tidak sehat, betul, pelaku kejahatan itu yang menjual orang itu, yang menjual sebagai gurunya itu, contohnya kamu seorang, ada gurumu, lalu kau jual, lalu kau disebut pahlawan karena otak pikiranmu itu, logika sehatmu tidak ada. Gini, tentu Pak, kalau orang yang sehat logika, seorang gurunya dijual, maka disebut dia itu adalah seorang yang pelaku kejahatan luar biasa. Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, maka kau bilang itu adalah pahlawan. Makanya aku bilang sama kamu, kalau gitu, kalau Anda bebas dengan kitab kalau Anda merasa itu bukan pahlawan, apakah, saya tanya dulu, penebusan dosa itu salah? Kalau saya katakan, itu adalah sebuah rancangan Tuhan dan tidak bisa kita ukur. Saya nggak nanya itu. Rancangan itu beda. Saya nggak nanya itu, Pak. Tidak bisa memberikan tolak ukur itu salah benar karena itu adalah rancangan kan nggak bisa Tuhan. Juga. Nggak bisa juga. Anda membenarkan gini Pak. Anda di satu sisi tidak ada di dalam Alkitab kalau memang itu salah. Anda ini Pak ya, di satu sisi membenarkan, di satu sisi ingkar gitu. Ya. Saya tidak mungkin saya jawab di luar Alkitab karena berdiri dua kaki Anda itu. Tidak mungkin kita sanggup menguasainya, kecuali kalian bisa mampu menguasai Al-Quran kalian. Tetapi kami sebagai firman itu, dia yang menguasai kehidupan kami. Dia yang mengatur kehidupan kami. Ngomong dulu dah. Sepuasnya ya, sepuasnya. Ngarang bebas saja. Udah? Ngarang bebas saja kamu. Udah? Kamu katakan sekarang pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah pahlawan karena logikamu itu tidak sehat dan tidak benar. Sudah pasti. Karena biasanya pelaku kejahatan itu di mana-mana itu namanya penjahat. Udah? Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, makanya kau katakan itu seorang pahlawan. Karena pahlawan di dalam logika orang sehat adalah yang membela kebenaran, yang membela orang-orang kecil. Itu dia. Tentu logika itu dipakai orang yang sehat. Udah? Orang yang tidak lihat seperti saudara, seperti Ustadz ini, enggak seperti itu. Logikanya udah rusak. Seorang pelaku kejahatan kau pikir itu adalah seorang pahlawan.
Itu saudara. Itu dia. Oke, udah. Oke ya. Makasih, Pak. Iya, lanjut.